Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Setiap peserta didik merupakan makhluk individu yang unik, yang memiliki karakteristik berbeda baik dari segi fisik, tingkat kecerdasan, maupun psikisnya dengan peserta didik lainnya. Nah, kelompok kecil dan perorangan. Sesuai namanya, kelompok kecil dan perorangan, maka secara teknis guru hanya mengajar atau menghadapi peserta didik dalam jumlah yang terbatas. Berbeda dengan rata-rata jumlah peserta didik yang dihadapi dalam kelas pada umumnya yang berkisar antara 28 sampai dengan 32 orang peserta didik. Dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, guru hanya melayani peserta didik antara 3 sampai dengan 8 orang untuk kelompok kecil dan 1 atau 2 orang untuk perorangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kelompok kecil dan perorangan. 1. Kelompok kecil, jumlah anggota kelompok belajar sangat terbatas, yaitu antara 3 sampai dengan 8 orang. Unsur yang kedua, jika dalam satu kelas ada 30 peserta didik, maka bila ingin menerapkan pembelajaran kelompok kecil yang ideal, tinggal dibagi rata agar jumlah peserta didik dalam kelompok kecil antara 3 sampai dengan 8. Berarti jumlah kelompok kecil bisa sampai 4 sampai 10 kelompok kecil. Perorangan yaitu sesuai dengan namanya, perorangan. Jika dalam satu kelas ada 30 orang, bisa berarti guru harus mampu melayani peserta didik secara individu untuk ke 30 orang tersebut. Unsur-unsur untuk menunjang pembelajaran kelompok kecil dan perorangan antara lain, guru harus memerankan dirinya sebagai motivator, organisator, fasilitator, mampu memanfaatkan multi metode dan media, mampu memanfaatkan sumber-sumber yang variatif, mampu mengembangkan komunikasi secara interaktif, juga mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Tujuan dari kelompok kecil dan perorangan adalah agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat. Maka, guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Melalui pendekatan kelompok kecil dan perorangan, biasanya peserta didik akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan-permasalahan belajarnya, sehingga guru akan dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan alternatif solusi pemecahan yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya, apa saja sih komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan? Yang pertama, mengidentifikasi tema pembelajaran. Maksudnya, harus diingat setiap topik materi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ada topik materi yang efektif dengan model pembelajaran secara klasikal dan ada pula yang lebih efektif dengan pendekatan kelompok kecil dan perorangan. Komponen selanjutnya adalah pengorganisasian. Guru dituntut terampil mengorganisasikan setiap unsur atau komponen pembelajaran seperti peserta didik, sumber materi, waktu, media yang dibutuhkan, pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta sistem evaluasi. Komponen selanjutnya yaitu memberikan kulminasi, yaitu setiap kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, guru harus mengakhiri dengan kegiatan kulminasi. Misalnya dalam bentuk membuat rangkuman, pemantapan,
laporan, dan yang lain sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu mengenal secara personal. Agar terjalin proses pembelajaran yang efektif pada kelompok kecil dan perorangan, guru dituntut harus mengenal pribadi, karakteristik peserta didik secara umum dan lebih baik secara lebih mendalam, dan ekspresi wajah guru positif dalam merespon tanggapan peserta didik. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya, yaitu dengan memberi nasihat, pujian, dan motivasi belajar yang kuat. Komponen terakhir yaitu mengembangkan bahan belajar mandiri. Guru harus terampil mengembangkan bahan pembelajaran untuk individual, seperti dengan bahan belajar mandiri, paket atau modul pembelajaran, dan lain sebagainya yang memungkinkan peserta didik dapat belajar sendiri sesuai dengan caranya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Boleh mencoba secara bersama-sama dengan teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.